Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you guys. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Nah teman-teman, banyak nih dari kita kerap bingung ya, apa sih penggunaan short ink itu untuk apa aja? Apakah hanya untuk continuous atau ada lagi? Nah terkadang kita menemui short ink yang memiliki makna sebagai kata benda dalam kalimat. Jadi short ink tidak selalu digunakan untuk continuous. Nah, short ink yang tidak digunakan pada continuous ini bernama gerund. Apa sih gerund itu? Dan apa saja fungsinya? Langsung saja kita bahas yang pertama. Gerund. Gerund adalah kata kerja yang diberi imbuhan ing dan berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Seperti yang kita tahu, kata benda ini memiliki fungsi sebagai subjek, objek, dan juga komplement. Nah, bagaimana contohnya? Contoh yang pertama, reading helps you learn English. Nah, kata reading di sini berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Contoh yang kedua, her favorite hobby is reading. Nah, kata reading di sini berfungsi sebagai pelengkap atau komplement di dalam kalimat. Kata reading mengikuti to be is. Contoh berikutnya, I enjoy reading. Nah, setelah kita tahu pengertian gerund dan contoh-contohnya, langsung saja kita akan bahas fungsi-fungsi gerund dalam kalimat. Yang pertama, gerund berfungsi sebagai subjek. Jika kita ingin menggunakan kata kerja di awal kalimat, kita bisa menggunakan gerund. For example, swimming is my hobby. Walking makes your health. Crying is the best way to express sadness. Nah, di sini dalam tiga contoh ini kita dapat melihat jika verb ing berfungsi sebagai subjek. Lalu fungsi yang kedua, use gerund after be. Nah, setelah be kita bisa menambahkan gerund. Contohnya, the best activity at weekend is sleeping. Sleeping di sini adalah gerund yang mengikuti is dan fungsinya sebagai complement. The best exercise is walking. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Langsung saja kita pada fungsi yang berikutnya. Gerund follow specific verb. Nah, jadi ada verb spesifik. Apa sih verb spesifik itu? Verb spesifik adalah kata kerja khusus yang diikuti oleh verb ing atau gerund. Contohnya, I avoid eating too much sugar. Nah, kata avoid adalah kata kerja spesifik yang diikuti oleh verb ing atau gerund. Lalu apakah hanya avoid? Tentu tidak. Ada banyak sekali kata-kata yang bisa kita hafalkan karena biasanya dalam soal kata-katanya keluar. Jadi setiap ada kata ini kita bisa diikuti oleh verb ing. Begitu. Nah, lanjut pada fungsi berikutnya, use gerund after a preposition. Nah, bisa dibilang ini fungsi terakhir yang akan kita bahas. Jadi setelah preposisi kita bisa menggunakan gerund. Contohnya, I am good at making fried rice. I am good at making fried rice. Nah, kata making ini adalah gerund yang kita punya dan diikuti dan mengikuti preposisi. Apa sih preposisi? Ya, seperti yang kita pernah pelajari, preposisi diantaranya seperti in, at, on, dan masih banyak lagi. Jadi setelah preposisi kita bisa menggunakan verb ing. Begitu. Nah, karena semua materi sudah kita bahas, saya memiliki sedikit pemanasan untuk kita. Jadi di sini ada contoh kalimat yang menggunakan gerund. Teman-teman bisa mengidentifikasi mana gerundnya dan apa fungsinya dalam kalimat. Mungkin ada yang berkenan
untuk mengidentifikasi kalimat ini, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aipuspitanisi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Miss Desi, yaitu tentang mengidentifikasi beberapa kalimat gerund berikut ini. Yang pertama yaitu ada kalimat I enjoy writing. Nah, dalam kalimat tersebut kata enjoy itu sebagai verb dan kata writing itu sebagai gerund, di mana posisi gerund dalam kalimat tersebut itu sebagai object of sentence. Kemudian yang kedua ada kalimat reading helps you learn English. Nah, dalam kalimat tersebut kata helps itu sebagai verb dan kata reading di situ sebagai gerund, di mana posisi gerund dalam kalimat tersebut yaitu sebagai subject of sentence. Kemudian yang terakhir yaitu ada kalimat they have a swimming pool. Sudah jelas sekali bahwa kata have di situ sebagai verb dan swimming itu sebagai gerund. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Masya Allah, that's great Mbak Ayu. Betul sekali penjelasannya. Berarti sudah paham semua dong ya mengenai gerund dan fungsinya dalam kalimat. Seperti yang contoh tadi perlihatkan, I enjoy writing. Betul kata Mbak Ayu. Writing di sini berfungsi sebagai objek. Dia adalah gerund dan pastinya memiliki fungsi untuk melengkapi verb, yaitu di sini enjoy. Untuk menjelaskan kata enjoy. Lalu berikutnya ada reading helps you learn English. Nah, reading di sini memiliki fungsi sebagai subjek dalam kalimat. Lalu they have a swimming pool. Nah, swimming adalah gerund yang mengikuti preposisi. Nah, teman-teman, setelah penjelasan ini mungkin masih ada yang sedikit bingung tentang gerund mengenai beberapa hal. Silahkan jika masih ada yang bingung untuk ditanyakan. Saya Afifah Zahra, izin bertanya, perbedaan gerund yang mengikuti to be sama verb in dalam konteks itu apa? Bukankah keduanya itu sama-sama memiliki rumus be plus verb in? Yang Zahra, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui mana itu yang continuous, mana itu yang gerund, karena keduanya memang berbeda. Kita lihat saja contoh I'm hungry. Saya lapar. Di sini I'm hungry adalah bentuk continuous to be plus verb in. Karena apa? Kalimat ini menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi, sedang berlangsung. Sedangkan contoh yang kedua, the best exercise is walking. Ini merupakan kalimat pernyataan yang menunjukkan bahwa ya, olahraga terbaik adalah berjalan kaki. Nah, perbedaannya di mana? Yang satu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung, yang satu menunjukkan pernyataan. Yang satu memang sebagai bentuk continuous to be plus verb in, yang satunya lagi verb in di sini berfungsi sebagai kata benda. Jadi keduanya memang berbeda walaupun sama-sama diikuti oleh to be. Sekian. Nah, untuk teman-teman semua, di sini saya memiliki tugas. Tugasnya adalah membuat 5 kalimat yang pastinya memiliki gerund di sana. Jadi buat 5 kalimat yang menunjukkan fungsi gerund sebagai subjek, sebagai objek dan juga komplement. Nah, tugas ini bisa ditulis dalam selembar kertas, lalu difoto dan dikirimkan pada grup Telegram yang sudah kita buat. Sekian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.